Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa keadaan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian ucapan syukur kita pagi hari ini. Sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yeah. Hanya Kau milik kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Di surga tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku. Mari katakan dengan imanmu. namun yang pasti Yes Lord, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. yes. Besok kita yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Menyatakan pujian ini, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord. Oh. Tiada yang ku ingini di bumi, Yes. hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti. Yes. Sama-sama. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. come on, break it out, break it out. Allah sumber Mari nyatakan dengan imanmu. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber Katakan dengan imanmu. kuatku dan bagianku selamat. Mari sama-sama katakan pujian ini, Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Selamanya. selamanya, Come on, one more time. selamanya, Say it. selamanya. Hallelujah. Selamanya. Selama-lamanya Dia sumber kekuatan kita. Amin. Shalom saudaraku, tema GBI sepanjang bulan Juni adalah membangun keluarga ilahi. Saya percaya panggilan utama bagi seorang Kristen bukan untuk membangun rumah, bukan untuk membangun karir, bahkan bukan untuk membangun pelayanan. Tetapi yang paling penting adalah membangun keluarga Kristen teladan. Karena ketika firman Tuhan memberikan persyaratan tentang penatua atau pemimpin jemaat, maka salah satu yang utama adalah
Dia haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sebab kalau kita tidak bisa menggembalakan keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa menggembalakan jemaat Tuhan? Karena itu mari kita fokus untuk memuridkan keluarga kita terlebih dahulu sebelum memuridkan orang lain. Bagaimana caranya? Pastikan setiap anggota keluarga saudara sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sehingga memperoleh hidup yang kekal. Kemudian kita juga perlu melakukan mesbah doa keluarga sesering mungkin yang kita bisa lakukan. Memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan juga bisa sharing firman Tuhan bersama. Jangan lupa kita juga harus mendorong seluruh keluarga kita untuk makin mencintai Tuhan, makin sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dan kita tentunya sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga akhirnya keluarga kita menjadi keluarga ilahi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Amin. Dan tiba saja kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Yes Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya kami milik-Mu Bapa. Yes Lord. Kini kami Tuhan, kami milik-Mu. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hatiku hanya untuk-Mu. Dan ini jiwa kami, ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan, kami milik-Mu. Ku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidup Kau genggam dalam tangan. Mari sama-sama katakan, ini hatiku, ini hatiku, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu. Ini jiwa, jiwa, yes Lord, hanya bagi-Mu, hanya bagi. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku
ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya Tuhan, aku milikmu. And I am yours, Lord. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di depan Tuhan. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafas Kami menyembahmu, oh Tuhan. Oh Lord, tak henti di setiap langkahku. mari sekali lagi nyatakan pujian ini. Tuhan, Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikut. tak henti di setiap. Tak henti di setiap langkahku, ku kan. Mari sekali lagi nyatakan tak henti. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya kami milikmu. Oh, and I am yours, Lord, and I am yours. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Come on, sing with me. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. Yes, Lord. Now forever, and I'm alive. Come on, one more time. Say, I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Now I'm alive. In your wonder. Yes, Lord. Now I am yours. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan pujian ini. Kau membuatku sesuai rencanamu.
serahkan semua kehadiranku. Ku milikmu, oh, dan semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang indah dalammu. Dan kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Angkat tanganku dan berseru, Kau milikmu. Oh, kami milikmu Tuhan. Ku milikmu Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mau merenungkan sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Sinode GBI, di mana bulan ini adalah bulan keluarga, sesuai pesan daripada Ketua Umum BPH GBI yang barusan kita dengar. Dan hari ini secara khusus akan berbicara tentang keluarga adalah tempat utama pembangunan karakter. Jadi saya berikan tema khusus, kita mau bangun karakter ilahi. Nah, jadi kita saat ini perlu memahami apa itu karakter. Jadi kalau saya lihat dari beberapa kamus, kalau boleh dibilang, ada arti-arti daripada karakter itu sendiri. Saya memilih bahwa karakter itu berbicara tentang seperti ini. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tahu bahwa ternyata karakter itu bisa dilihat dalam setiap sikap kita atau tingkah laku kita yang diekspresikan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Makanya kita bisa menilai orang mungkin dari kehidupannya, sehingga kita bilang, oh dia itu orangnya pemurah, oh itu dia penyayang, oh dia itu orangnya panjang sabar, dan mungkin ada juga, oh itu orangnya pemarah, dan sebagainya. Karena kita melihat dari kehidupan sehari-harinya. Dan memang kalau di dalam keadaan-keadaan tertentu, orang bisa bersandiwara lah gitu ya. Orang bisa mempertontonkan hal-hal yang kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya ketika dalam tekanan, kita akan bisa melihat karakter yang sesungguhnya dari seseorang. Hari ini biarlah kita mau mendapati bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan, yaitu tentunya serupa seperti Dia gitu ya. Jadi kita mau baca dulu satu hal bahwa gini, setiap kita itu, karakter kita itu dibangun di dalam sebuah keluarga. Itu yang dikatakan tadi, keluarga itu tempat utama. Selain itu ada yang lain. Tapi yang tempat utamanya adalah keluarga sebagai tempat pembentukan daripada karakter itu sendiri. Kita tahu atau pernah mengenal pepatah yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti kan itu berbicara tentang sifat anak itu tidak jauh beda dengan ayah atau ibunya atau orang tuanya. Jadi ini berbicara tentang karakter itu tercipta di tengah-tengah keluarga, atau boleh dibilang seperti keturunan sama dengan orang tuanya gitu ya. Nah, kita tahu kalau karakter itu dibentuk di dalam sebuah keluarga, jadi memang yang pertama itu keluarga itu karena setiap hari dari sejak kecil sampai dewasa kita ada di dalam
satu keluarga. Oleh sebab itu keluarga mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter. Melalui pendidikan keluarga lah kita dibentuk sampai seperti saat ini gitu ya. Seperti apanya kita hari ini itu hasil daripada pembentukan di dalam sebuah keluarga. Nah, satu hal yang paling penting adalah ketika kita ada di dalam satu keluarga perlu memiliki atau memberikan nilai-nilai, yaitu pengetahuan. Jadi kita memberikan knowing-nya, pengetahuannya, apa itu karakter itu. Sehingga ketika kita tahu akan hal itu, kita juga mulai mengajarkan untuk bisa mempraktekannya, melakukan apa yang kita ketahui. Pengetahuan yang kita terima itu kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak sampai di situ. Tentunya ini harus berlanjut sampai menjadi pengetahuan itu menjadi kepribadian kita. Menjadi sebagaimana adanya kita. Dari mulai apa yang kita tahu, kita lakukan, dan itu kita menjadi kepribadian kita. Saat ini saya ingin mengajak kita melihat satu ayat dulu. Bagaimana yang paling penting pengetahuan yang perlu kita bagikan di dalam kehidupan sebuah keluarga. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari sini kita menekankan satu hal, ternyata penting untuk diketahui oleh kita juga keluarga adalah bahwa di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Memang kita nggak bisa memiliki yang namanya karakter ilahi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu setiap keluarga, apalagi keluarga Kristen, pastikan bahwa kita semua ada di dalam Tuhan. Karena ketika kita di dalam Tuhan itulah dikatakan kita jadi ciptaan yang baru. Tuhan menjadi Bapa kita. Kembali ke pemahaman yang tadi bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam arti kita harusnya tidak jauh berbeda atau menyerupai atau serupa dengan Tuhan yang menjadi Bapa kita. Dan itu tentunya melalui satu perjalanan, melalui satu proses, yaitu hidup di dalam Tuhan. Dan kita tahu hidup di dalam Tuhan itu berarti kita mempraktekkan satu kehidupan yang takut akan Tuhan. Di dalam beberapa kali perenungan atau boleh dibilang khotbah yang saya sampaikan, ternyata hampir setiap bagian apapun konteksnya ternyata selalu diingatkan untuk memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Karena dari hidup yang takut akan Tuhanlah, yaitu hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, penuh kekaguman akan kebesarannya, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Takut di sini bukan berarti harus dihindari, tetapi takut akan Tuhan itu justru kita harus semakin melekat. Itulah tandanya kita takut akan Tuhan. Itulah tandanya kita hormat akan Tuhan, yaitu hidup di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang menjadi satu ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama membangun ini. Untuk membangun satu karakter ilahi, penting untuk kita ada di dalam Tuhan.
membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, maka dengan sendirinya hidup yang lama itu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Yaitu kita adalah anak-anak Allah. Minggu lalu kita baru dengar kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti hidup kita tidak jauh beda dengan Bapa yang menjadi orang tua di dalam kehidupan rohani kita, yaitu Bapa di surga. Kita mau lebih lanjut lagi untuk membaca satu ayat apa yang harus terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, di sini justru menjadi poin ketika kita mengaku bahwa kita hidup di dalam Tuhan, dikatakan kita wajib. Jadi kata wajib ini berbicara tentang kita harus, mau tidak mau, harus seperti Kristus telah hidup. Mungkin dalam hal apa kita menjadi seperti Kristus? Tentunya kita mau memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Dan kita tahu satu hal, bahwa orang yang ada di dalam Tuhan itu bisa dilihat dari buahnya. Mudahnya kita bisa lihat ada buah roh dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang paling penting, kata kunci dari buah ini adalah kasih. Karena kita tahu bahwa ketika kita memiliki kasih itu, karakter lainnya itu mengikuti. Yang dikatakan buah roh itu berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada begitu banyak ya. Di sini kita bisa lihat ada 9 karakter dari buah roh itu sendiri. Jadi harus kita sadari bahwa ternyata cita rasa lah kalau bilang dari buah itu, dari satu buah, bukan dari buah-buah yang banyak. Tetapi dari satu buah, yaitu buah roh itu. Buah yang hidup di dalam Tuhan itu. Ternyata ada 9 cita rasa itu. Tapi kata kunci dari semuanya adalah kasih. Biar setiap kita boleh memiliki kasih Kristus. Sehingga kita bisa tahu meneladani Tuhan Yesus juga. Oleh karena kasih-Nya, maka Yesus rela meninggalkan surga yang mulia untuk masuk dan datang ke dalam dunia yang fana ini. Oleh karena kasih-Nya, Yesus rela loh dihianati oleh murid-Nya yang Dia pilih sendiri, yang Dia beri kesempatan untuk hidupnya berubah ketika ada bersama dengan Dia. Tetapi justru salah satu orang pilihannya mengkhianati Dia. Bukan hanya itu, kita tahu juga ternyata satu yang lainnya menyangkal Dia. Tapi karena kasih Tuhanlah, Tuhan rela dihianati, Tuhan juga rela ketika orang kepercayaannya seperti Petrus itu menyangkal akan Dia. Tuhan udah tahu, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Ketika Petrus menyangkal, Tuhan juga dalam kasih-Nya memberi kesempatan, memanggil untuk melayani. Dengan satu perintah adalah gembalakanlah domba-dombaku. Dan karena kasih-Nya juga, maka Dia rela untuk disalib, dimahkotai duri, dipaku, bahkan lambungnya ditusuk. Semua itu dilakukan karena kasih.
kata kunci kasih itu justru banyak yang mengikuti. Karakter-karakter yang lain itu ada dan menyertai kehidupan orang yang memiliki kasih. Dan biar kita juga boleh belajar. Mungkin saudara, Bapak Ibu mungkin dikhianati oleh orang-orang terdekat. Mungkin juga ada yang menolak Bapak Ibu atau saudara yang saat ini sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tapi mari kita mau bangun kehidupan yang memiliki kasih itu. Jadi dengan kasih itulah maka kita mampu untuk terus melayani Tuhan di dalam kemurahannya. Dan kita juga tahu satu hal bahwa firman Tuhan bilang tanpa kasih maka kita ini tidak berguna. Tanpa kasih kita ini seperti gong yang bergemerincing. Maksudnya kita ini kehidupannya bisa aja kelihatannya wah, kelihatannya dahsyat, pelayanan kita hebat, tetapi kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Saya ingin bacakan ayat ini, tentunya ayat yang kita sudah kenal bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, sehebat apapun pelayanan kita, mungkin sehebat apapun khotbah yang kita sampaikan, tapi kalau bukan karena kasih, semuanya sia-sia. Mungkin itu baik buat yang lain, tetapi buat kita tidak ada gunanya. Karena orang-orang yang sehebat ini ternyata Tuhan mengingatkan di akhir zaman, ketika orang mengatakan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan, wah kalau kita lihat itu perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Satu hal betapa pentingnya kita memiliki kasih. Dengan kasih ini maka yang lain itu menjadi luar biasa. Mungkin kita fasih di dalam berkata-kata, tetapi ketika kita memiliki kasih, apa yang kemampuan kita, kehebatan kita itu menjadi sesuatu berarti dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kita telah belajar bagaimana kasih Kristus itu luar biasa, sehingga dia rela melakukan sampai di kayu salib untuk kita semua. Dari sini saya ingin kita melihat bahwa ternyata karakter itu dibentuk dari yang namanya keluarga. Penting sekali untuk kita terus mengingatkan. Bahkan di dalam Ulangan dikatakan, ajarkan itu terus-menerus. Terus-menerus tuh ketika itu mengajarkan Taurat tentunya. Tetapi Taurat itu mengajarkan kehidupan kita untuk memiliki karakter yang baik tentu. Jadi itu diajarkan ketika duduk, ketika berjalan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Wah, itu terus diucapkan. Dalam arti itu bisa terjadi ya di keluarga gitu ya. Bisa terjadi di keluarga. Karena kita sepanjang waktu ada bersama-sama. Jadi mari kita bangun satu keluarga yang memiliki karakter ilahi. Tema besar kita masih ingat tentunya bahwa gereja adalah keluarga. Sebagai gereja, kita juga belajar dari keluarga inti.
apa yang harus dikerjakan di dalam keluarga inti, itu juga yang harus terjadi di dalam gereja. Biarlah setiap kita membangun kasih Kristus, sehingga ketika kita ada di dalam satu situasi yang mungkin tadi kita belajar dari kehidupan Tuhan, kita dikhianati, kita ditolak, kita dilecehkan, kita mungkin banyak hal kita terima dan kita rasakan. Tapi kalau kita punya kasih, itu akan tetap menjaga yang namanya hidup di dalam kedamaian. Dan contohnya begini ya. Saul dan juga Daud sama-sama pernah menjadi raja. Dan di dalam keadaannya, dia adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saul dipilih Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Daud juga diurapi oleh Tuhan. Dan bahkan Daud dikatakan orang yang berkenan di hatiku, gitu ya. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Saul mengawali semuanya dengan baik, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi satu saat ketika dia jatuh di dalam dosa, dalam arti ketika dia diperintahkan untuk dalam peperangan menghabiskan semua tanpa disisakan, tetapi Saul menyelamatkan Raja Agag. Saul juga memilih beberapa ternak, mungkin yang tambun, yang gemuk gitu. Itu menjadi satu yang kesalahan atau dosa di mata Tuhan karena ketidaktaatan. Tetapi ketika Samuel menegur, justru Saul meresponinya dengan sesuatu yang tidak tepat. Dia justru sepertinya menghindar, mengeles gitu ya, dengan kebohongan. Sehingga orang yang seperti ini dipandang adalah orang yang tidak mau berubah. Tetapi Daud berbeda. Daud ketika jatuh di dalam dosa, bahkan kalau bilang dosanya nih harusnya lebih besar dari Saul, karena Saul kan melakukan apa yang Tuhan mau, hanya nggak sepenuhnya gitu. Dia perang ya dia perang, tapi tidak taat karena dia harusnya tumpas semua, dia sisakan. Kalau Daud berbeda, justru selain jatuh di dalam perzinahan, dia melakukan pembunuhan terencana gitu ya. Pembunuhan terencana terhadap suami daripada Batsheba. Dari sini kita lihat kalau soal dosanya lebih besar Daud. Tetapi ketika Nabi Nathan datang, menceritakan satu ilustrasi Daud panas dan marah, orang itu harus mati. Dan Nathan sebagai nabi, dia langsung tunjuk, itu adalah engkau. Tapi Daud ketika ditunjuk seperti itu, ketika dinyatakan kesalahannya, dia langsung terbuka dan menyatakan di hadapan Tuhan, aku telah berdosa terhadap Allah. Berbeda sama Saul. Dan bahkan dia tahu di dalam keadaannya, keterpurukannya, kejatuhannya. Dia bilang, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena dia tahu, dia butuh roh Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan kita juga sama. Di dalam perjalanan kita membangun satu karakter yang ilahi. Mungkin ada kegagalan di tengah jalan. Tapi jangan berhenti di situ. Kita perlu yang namanya untuk kembali. Kita perlu yang namanya untuk merubah, mengakui. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya komunitas yang tepat. Komunitas yang penuh dengan belas kasih daripada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat yang kedua adalah pembentukan itu selain oleh keluarga sebagai yang utama, tapi juga dibentuk oleh lingkungan. Kita tahu
bahwa karakter itu dibentuk oleh lingkungan. Karena ada anak yang mungkin dari sejak kecil sampai bertumbuh SD, SMP, wah anaknya manis banget. Anaknya begitu taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Tetapi kita bertumbuh menjadi anak yang lebih dewasa di SMA, orang tuanya mulai kaget, kok berubah ya jadi begini. Nah di sanalah berbicara tentang yang namanya satu pergaulan itu mempengaruhi dengan luar biasa ya. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi memang di satu sisi kita harus memilih satu komunitas yang seperti Tuhan inginkan. Satu komunitas yang saling menasehati, saling membangun. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasehatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi komunitas itu ada yang membawa kita terpuruk, sudah jatuh semakin terpuruk, tetapi ada komunitas yang tadi seperti Samuel dan Nathan menegur, mengingatkan. Kita sebagai satu komunitas bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Ketika yang satu jatuh, kita menasehati dan membangun. Tetapi kalau yang dunia lakukan, tentu membawa jatuh pada kehancuran. Jadi kita harus membedakan. Dan biarlah kita selain membangun karakter itu dalam hidup kita, tapi kita juga ada dalam satu komunitas yang belajar untuk membangun kehidupan kasih dalam Tuhan. Jadi ada yang namanya teguran, ada yang namanya nasihat, tetapi di dalam Tuhan semua itu dilakukan untuk membangun, membawa kepada pertobatan. Tapi kalau di luar tentunya seperti yang iblis lakukan kan bilang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Di luar hati-hati dengan orang-orang yang membawa kita turun jauh. Tetapi di dalam Tuhan kita bersyukur. Kita punya komunitas yang saling mengingatkan satu dengan lain. Dan saling membangun. Dan yang tentunya anak-anak Tuhan dibangun untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang tadi kita tahu. Memiliki komunitas yang tepat itu sangat penting. Dan di dunia era digital seperti ini, kita gampang lihat ya, kasus-kasus yang terjadi selama ini, membuat chaos negara kita. Itu semua karena apa? Karena hoax, berita-berita yang tidak benar, itu cepat sampai kepada banyak orang. Melalui apa sih? Media. Jadi media itu bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Ada yang namanya tadi hoax, berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar, yang berusaha memecah belah, yang berusaha menghancurkan, itu beredar di mana-mana. Ada juga bukan hanya hoax, tapi juga istilah yang banyak beredar di berita adalah ujaran kebencian. Ya kita dengar banyak ya ada ujaran kebencian. Wah, kasihan Bapak Presiden kita tentunya. Dia banyak Allah untuk orang jadi benci gitu ya. Hal itu ternyata menyebar dan ternyata pengaruhnya cukup besar ya. Dari orang-orang yang tadi yang nggak tahu, nggak ngerti, dapat berita, kabar yang bohong, hoax, terpengaruh juga, dan dapat ujaran kebencian, akhirnya ikut benci walaupun nggak ngerti apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi itu banyak orang bisa terjadi seperti itu. Dan kita perlu menjaga hal-hal seperti itu jangan masuk dalam keluarga. Karena memang bahaya, kalau masuk dalam keluarga suami istri bisa dipecah belah. Kalau masuk dalam keluarga dan kita begitu mudah percaya dengan hoaks, begitu mudah dengan ujaran kebencian, kita kakak, adik, ayah,
dengan anak, atau ibu dengan anak, atau suami dengan istri, itu bisa terpecah belah. Begitu juga tentunya dengan keluarga kerajaan Allah. Kita harus memprotek keluarga ini dari hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita punya pilihan, mari kita gunakan era digital ini justru kesempatan Injil itu sampai kepada banyak orang. Karena memang tanpa tembok ya. Setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa mengikuti, setiap orang bisa mendengar. Siapapun yang masuk itu akan mendengar dan melihat. Jadi mari kita gunakan itu untuk tujuan yang membangun kerajaan Allah, yaitu Injil Kristus disampaikan kepada banyak orang. Bahkan untuk membangun juga karakter ilahi bagi orang-orang yang mendengar. Sehingga kita semua boleh ada di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini, biar boleh menguatkan kita semua dan membawa kita untuk hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, dalam arti kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sehingga kita hidupnya menyenangkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Sehingga hidup kita akan terus dibentuk dan memuliakan Bapa di surga. Dari karakter kehidupan kita, yaitu sikap tadi, watak, tingkah laku yang kita ekspresikan. Bapa di surga dipermuliakan. Itu menjadi kerinduan kita semua dan doa kita semua. Biarlah jemaat GBI Basilia di Kelapa Gading boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan yang memuliakan Tuhan, yaitu Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami boleh membangun satu karakter yang ilahi. Dan itu tidak dapat terjadi di luar Tuhan. Hanya kami dapatkan itu ketika kami ada di dalam Tuhan. Dan keluarga itu menjadi satu tempat utama untuk kami membentuk karakter ilahi. Dan biarlah kami juga sebagai keluarga kerajaan Allah, jemaat di gereja GBI Basilia Kelapa Gading, boleh juga sama-sama belajar dari apa yang kami dengar hari ini. Kami membangun satu karakter ilahi, dan biarlah kami semua boleh saling memiliki kasih Tuhan, sehingga saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menasehati dan saling membangun, sehingga kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Ketika kami jatuh, kami bangkit kembali dan kami hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di ujung daripada ibadah kita hari ini. Dan saya juga ingin terus menyapa setiap Bapak Ibu yang baru pertama bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online ini dan ingin mendapatkan bimbingan atau dukungan doa, biar saudara Bapak Ibu semua dapat menghubungi atau menggunakan prayer hotline kami yang dapat dilihat setelah ibadah ini, dan biarlah kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan bersyukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami di dalam berkat Tuhan. Walaupun sampai hari ini kami masih melakukannya secara online, tapi biarlah Tuhan, hati kami tetap dibangun untuk memiliki rasa hormat di hadapan Tuhan. Kami tetap beribadah secara sungguh-sungguh sekalipun kami ada di rumah, dan biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Setiap umat Tuhan yang ada dimanapun mereka beribadah saat ini, Tuhan berkati
jaga dan lindungi setiap umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah mereka dijauhkan dari segala virus. Dan mereka juga boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan mereka boleh melakukan kegiatan aktivitas sebagai tanggung jawab hidup mereka dengan berkat daripada Tuhan. Karena mereka boleh bekerja, berkarya dengan kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Biarlah apapun yang dikerjakan, semuanya berhasil. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mungkin hari ini bergabung dan baru pertama kali bersama dengan kami. Tuhan juga berkati mereka, biarlah mereka juga sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berkata bahwa sungguh ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami umat-Mu, dan kami mau menerimanya dengan penuh sukacita, dan kami menyambut berkat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dengan penuh percaya kita sambut berkat-Nya. Umat yang dikasih Tuhan, teruslah percaya bahwa berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu sudah Tuhan curahkan sepenuhnya bagi kita. Dan oleh karena berkat itu kita mampu berdiri dengan teguh, sehingga kita semua boleh memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan itu juga kita mampu mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita rasakan, dan juga pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan terjadi bagi setiap kita semua. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur dan bersukacita katakan amin.